Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Seksagesima. Seksagesima artinya 60 hari sebelum kebangkitan Yesus. 23 Februari 2025 terambil dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Dan epistel dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11 diikat oleh topik mengasihi musuh. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan makaholongi musuh. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48, Yesus dan hukum Taurat. Khotbah kita dari ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Seksagesima, diikat oleh topik Minggu mengasihi musuh. Saudara, tema Minggu Seksagesima 23 Februari 2025 ini berbicara tentang kasih. Kasih adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam agama Kristen. Dalam Alkitab, kasih memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Kasih menunjuk pada dua alamat yang sangat dalam, yakni kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dalam penerapannya, kasih itu mencakup sikap dan tindakan nyata dalam wujud dan praktek-praktek kebaikan, kemauan berkorban, dan kesudian menolong atau membantu sesama. Saudara, kasih merupakan ajaran utama dalam Alkitab. Dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30-31, Yesus Kristus mengajarkan bahwa kasih adalah hukum yang terbesar. Kita baca, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
Saudara, bagi Yesus, kedua jenis kasih ini, yakni kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia, itu merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Sama-sama penting. Kasih kepada Allah tercermin dalam kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada sesama manusia merupakan wujud nyata dan penampakan serta bukti autentik bahwa kita sudah hidup dalam kasih kepada Allah. Penerapan kedua jenis kasih ini, terutama kasih kepada sesama manusia, tidak memandang suku, memandang ras, agama, atau latar belakang sosial. Sebab manusia itu adalah ciptaan Allah yang sangat-sangat berharga. Melalui kasih inilah kita umat Kristen memiliki kesempatan untuk menyampaikan dan memperlihatkan pesan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar-sekitar kita. Kasih inilah yang dijadikan umat Kristen alat yang kuat untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Kasih yang diperlihatkan dalam sikap dan tindakan nyata itu dapat membuka pintu hati orang-orang yang belum mengenal Tuhan agar mereka mau percaya kepada Yesus. Saudara, karena begitu besarnya peranan dan hakikat kasih ini, maka Yesus dalam khotbah ini mengajarkan beberapa penerapan kasih yang sangat-sangat ekstrim, yang sangat berbeda jauh sekali dengan hakikat kasih yang sudah diterapkan oleh dunia, oleh manusia, dan oleh khususnya orang Yahudi di sepanjang zaman hingga pada zaman Yesus saat itu. Nah, kenapa saya menyebut pengajaran Yesus tentang kasih dalam khotbah ini sangat ekstrim? Karena pengajaran Yesus ini menyangkut mengasihi musuh. Tentu saja praktik mengasihi musuh ini sangat-sangat ekstrim, toh. Karena secara umum tidak ada orang atau tidak ada masyarakat, bahkan tidak ada agama apapun yang mengajarkan mengasihi musuh, toh. Gak ada. Seluruh manusia di muka bumi ini saat itu menerapkan hukum lex talionis, hukum pembalasan yang terdapat pada kitab hukum Hammurabi yang dibuat oleh Raja Babel sebelum Masehi. Demikian juga di tengah masyarakat Yahudi zaman Yesus, hukum ini sangat-sangat dihargai dan dipraktekkan. Adapun perbuatan jahat orang harus dibalas dengan hal yang setimpal dengan yang jahat itu. Ini sudah ketentuan, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, mari kita lihat pengajaran Yesus tentang penerapan kasih sejati yang sangat ekstrim ini. Pada ayat 38 dan 39, Yesus menyinggung salah satu hukum yang terdapat dalam lex talionis itu, yakni mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dalam pengajarannya, Yesus berani mengubah praktek hukum lama. Ini, Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Menampar pipi kanan sudah sangat pahit sebenarnya. Apalagi ditambah lagi menampar pipi kiri. Ini sangat-sangat menghinakan si korban. Tetapi Yesus berkata, berikan juga, tawarkan juga pipi kirimu untuk ditampar lagi. Pada ayat 40, Yesus berkata, kalau ada orang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, semua orang pasti punya baju, tetapi belum tentu semua orang punya jubah. Jubah itu sangat dibutuhkan, baik siang maupun malam hari. Dan itu harta yang mahal secara fungsi, secara guna. Ini menunjukkan sikap terhadap orang yang memusuhi kita itu harus lembut. Kita harus mampu menahan diri. Kita harus mampu berdamai dengan mereka. Pada ayat 41, siap mendampingi orang. Yesus berkata di sana, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Yesus menganjurkan, jangan tolak kalau ada memintamu berjalan 1 maupun juga 2 mil. Meski selama dalam perjalanan itu banyak ancaman, sabarlah berjalan mendampingi orang lain yang butuh kamu. Jangan kamu merasa terpaksa.
Pada ayat 42, siaplah membantu orang. Di sana Yesus berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Inilah praktek kasih yang harus dilakukan orang-orang percaya kepada Yesus, yakni bersedia berbagi berkat yang dia miliki. Pada ayat 43-47, kelima-lima ayat ini menyangkut mengasihi musuh. Yesus di sana berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus sudah terlebih dahulu menerapkan ini, Bapak Ibu. Manusia sudah menjadi musuh Allah sejak jatuh dalam dosa, toh. Tetapi Allah itu tetap mengasihi manusia berdosa. Dan itu sebabnya Yesus datang ke dunia sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Nah, atas dasar keteladanan Yesus ini, sekarang kita juga didorong oleh Yesus untuk mengasihi musuh dan bahkan berdoa untuk mereka. Bukan berarti kita mengasihi perbuatan jahatnya. Yang jahat tetap jahat, tetapi manusianya harus kita bimbing supaya mereka bisa berubah lewat kasih yang kita terapkan itu. Kita harus berbeda dari pemungut cukai, kata Yesus. Dan di zaman kita sekarang, kita harus berbeda dari orang-orang yang berjiwa atau berkarakter berpikiran duniawi seperti pemungut cukai itu, yang hanya mementingkan uang, harta, pangkat, dan sebagainya. Kemudian pada ayat terakhir, ayat 48, Yesus mengakhiri pengajarannya dengan berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kata sempurna dalam bahasa Yunani dipakai teleios. Artinya tiba pada akhir perjuangan dan memiliki completely karakter yang sempurna. Artinya setelah kita berjuang melakukan mulai dari ayat 38 sampai 47, maka kita sudah melakukan pengajaran Yesus yang tidak mudah itu, yang tidak gampang, yang tidak enteng itu, yang sangat-sangat berat sekali, yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Kita tiba kepada teleios, kesempurnaan, Bapak Ibu. Hidup kita sekarang sempurna, perfect, completely good di hadapan Tuhan. Jadi, perjuangan iman dan mempertahankan kasih itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua yang kita bicarakan itu sinkron sekali dengan seruan topik Minggu Seksagesima, yakni agar kita mau senantiasa mengasihi musuh. Nah, Bapak Ibu, mari kita dalami pengajaran Tuhan lewat khotbah ini. Dalam praktek hidup kita sehari-hari, sangat kaya sekali firman Tuhan ini. Pengajaran pertama, mari kita mampu menahan sakit hati dan emosional marah. Ayat 38-39. Yesus memulai pengajarannya dengan mengutip sebuah hukum tertua di dunia saat itu yang ada dalam Lex Talionis, yaitu hukum pembalasan. Meskipun hukum Lex Talionis ini agak bersifat kejam dan mengerikan, tetapi maksud sebenarnya dari hukum ini agar orang jahat mau berhenti, mau jera untuk melakukan kejahatan itu. Namun nyatanya pelaku kejahatan tidak akan pernah berakhir. Saudara, menanggapi hukum Lex Talionis atau hukum pembalasan ini, Yesus menyodorkan praktek yang jauh berbeda, yakni siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, apa maksud Yesus mengajarkan hukum yang baru ini? Bukankah kesediaan kita memberi dan menawarkan pipi kiri juga untuk ditampar musuh itu sesuatu yang lebih mengerikan lagi? Betul, jika ada orang yang menampar pipi kanan orang lain, berdiri di hadapannya, pastilah ia menggunakan bagian belakang dari tangan begini. Kalau ada di sana orang, nah pipi kanan orang di sana itu gini dia tampar. Saudara, menurut kebudayaan orang Yahudi, hal ini merupakan suatu penghinaan yang lebih kejam. Jika pipi kananmu ditampar menggunakan belakang dari telapak tangan seperti ini, itu jauh lebih kejam daripada begini.
Tetapi justru menurut Yesus, ya udah, nggak apa-apa. Meski pipi kananmu ditampar, tawarkan juga pipi kirimu, kata Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang terkandung dalam pengajaran ekstrim Yesus ini? Dalam hal ini Yesus sangat mengutamakan dan mendahulukan kasih. Dorongan Yesus untuk tidak usah melawan si pelaku kejahatan itu dimaksudkan oleh Yesus adalah agar orang Kristen tidak lagi membalas dan menyimpan dendam terhadap orang-orang yang berbuat jahat, seperti yang ada pada hukum pembalasan lex talionis tersebut. Kejahatan tidak bisa dilawan dengan kejahatan, tetapi harus dengan kasih. Meskipun orang menghina kita dengan hinaan yang berat dan menyakitkan, kita diajar oleh Yesus tidak lagi membalas, tidak lagi menyimpan dendam kesumat yang seperti itu. Kalau ada orang yang membuat sakit hati kita atau membuat kesusahan terhadap kita, maka kita harus mampu menahan diri, menahan sakit hati, harus mampu menahan emosional kita. Gak usah langsung naik pitam berkelahi dengan mereka. Betul, perasaan kita memang diiris-iris, sakit betul menerima penghinaan seperti itu toh. Tetapi balas dendam bukan solusi yang pas, malahan semakin membuat perasaan kita sakit. Justru dengan balas dendam itu memancing iblis, setan tertawa, senang melihat kita karena event berikutnya sudah dia rancang lagi untuk merusak diri kita. Tetapi dengan mendahulukan kasih, maka iblis dan setan-setan itu sudah kalah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siaplah mengasihi musuh. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, rela mengorbankan hak-hak kita demi perdamaian sejati. Ayat 40. Pada ayat 40, Yesus berkata, kalau ada orang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Saudara, setiap orang Yahudi tentu mempunyai baju. Bahkan yang termiskin sekalipun pasti memiliki baju ganti. Tetapi tidak semua orang Yahudi mempunyai jubah ganti. Kebanyakan mereka hanya memiliki satu jubah saja. Itulah yang dipakai berulang-ulang. Jubah memiliki fungsi ganda. Pada siang hari, jubah itulah yang melindungi tubuh dari sengatan panas matahari. Sedangkan pada malam hari, jubah itu dipakai sebagai selimut untuk penghangat tubuh. Menurut hukum Yahudi, dalam satu perkara, baju bisa dipakai sebagai barang tanggungan. Sedangkan jubah tidak boleh. Bandingkan itu Keluaran pasal 22 ayat 26 dan 27. Makna pokok di sini, jubah adalah hak setiap orang yang harus selalu ada padanya dan tidak boleh diambil alih oleh orang lain. Tetapi menurut Yesus, hak pribadi yang begitu berharga pun bisa dikorbankan untuk sesuatu yang lebih utama dan yang lebih penting, yakni untuk perdamaian. Orang Kristen boleh-boleh saja mempertahankan jubahnya, hak pribadinya secara hukum, akan tetapi harus siap mengorbankan hak-haknya, miliknya, hartanya demi untuk keutuhan, perdamaian, dan kemaslahatan hidup bersama. Pengajaran ketiga, rela mendampingi orang lain untuk keselamatannya. Ayat 41. Pada ayat 41 Yesus berkata, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara, menurut Yesus, ada kemungkinan seseorang harus memaksa kita mendampinginya berjalan 1 mil, sekitar 1,5 kilometer. Dalam hal seperti itu, Yesus mengajarkan agar orang Kristen yang menerima ajakan seperti itu harus rela juga berjalan hingga 2 mil, sekitar 3 kilometer. Saudara, berjalan di daerah-daerah Israel itu sungguh sulit. Harus melewati bebatuan terjal, bukit-bukit curam, apalagi tidak menggunakan kendaraan seperti keledai, unta, kuda. Itu butuh waktu berjam-jam, bahkan hingga seharian, Bapak Ibu. Karena berjalan di tengah hutan belantara banyak tantangan, sangat membutuhkan bantuan, membutuhkan pendampingan, membutuhkan teman, membutuhkan orang lain. Inilah yang dipesankan Yesus kepada pengikutnya, kepada kita. Seandainya orang lain memaksamu mendampinginya, jangankan untuk jarak 1,5 kilometer pun harus sampai 3 kilometer,
maui saja, okekan saja. Nah, apa yang mau Yesus katakan dalam pengajarannya itu? Kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi pikirkan juga lah agar kita siap membantu orang lain yang butuh bantuan kita. Kalau ada orang lain sepertinya mau memaksa kita untuk minta pendampingan kita, lakukanlah itu dengan senang hati. Meskipun hatimu merasa kurang sreg menerimanya, lakukanlah itu dengan wajah muka yang ceria. Jangan bermuram durja. Jangan tampak dalam tingkahmu melakukan seperti terpaksa atau dipaksa. Jangan ada dendam dalam hatimu. Jangan menggerutu. Kerjakanlah itu sebagai pelayanan penuh sukacita dan senang hati yang tulus. Selesaikanlah itu dengan baik. Kamu harus terapkan seruan topik minggu ini, mengasihi musuh. Pengajaran keempat, siap membantu orang sesuai kemampuan. Ayat 42. Saudara, pada ayat 42 Yesus berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, bagi agama Yahudi, memberi harus dilakukan secara rahasia, diam-diam. Sewaktu memberi harus diusahakan tidak ada orang lain melihatnya. Bahkan menurut buku William Barclay, Pemahaman Alkitab Setiap Hari, pemberian paling baik menurut para rabi, si pemberi tidak harus tahu siapa penerimanya. Si penerima juga tidak harus tahu dari mana dan siapa pemberi itu. Nah, Bapak Ibu, apa maksud pengajaran ini bagi kita saat ini? Tanda-tanda hidup dari orang percaya dan yang punya kasih adalah rela menolong orang lain, rela berkorban untuk orang yang membutuhkan bantuannya. Dalam bahasa Batak Toba, basar marado podongan. Pemberian dan pertolongan yang kita berikan semampu kita itu bukan untuk dipertontonkan, bukan didemonstrasikan, ditunjuk-tunjukkan, diviralkan seperti istilah sekarang. Pemberian kita itu bukan demi gengsi, demi penghormatan bagi diri kita sendiri. Jangan. Jika pemberian itu adalah dalam rangka menyambung keperluan orang lain dalam wujud pinjaman misalnya atau hutang, tidak apa-apa. Tetapi tetap jaga kehormatan penghutang itu. Jaga harga dirinya, jangan permalukan. Katakan dengan penuh hormat dan lembut kepada dia, sahabatku, aku memberimu pinjaman ini karena kamu memerlukan. Aturlah teknik-teknik pengembaliannya berdasarkan kemampuannya. Ya, bilang seperti itu. Nah, saudara, ini inti dari pengajaran Yesus ini, yakni jangan biarkan orang yang sangat-sangat membutuhkan bantuanmu itu menjadi korban, menjadi menderita. Unak pasobu, apalagi marlea di baheko aka dongan na membutuhkan mulubu hidupi urupanmu urupi ma. Siap dohita? Pengajaran kelima, mengasihi semua orang, khususnya musuh. Ayat 43 sampai 47. Saudara, dalam bahasa Yunani ada 4 kata menerapkan praktek kasih itu. Mulai dari kata pertama, storge. Kasih ini sering dipakai dalam hubungan keluarga antara orang tua dengan anak-anak. Keluarga yang punya storge akan memiliki hubungan yang akrab. Kata kedua, eros. Kata ini menunjuk cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Kata ini mengandung hawa nafsu, birahi, dan asmara. Meski kata ini tidak pernah terdapat dalam Perjanjian Baru, tetapi dalam hidup sehari-hari bisa merujuk itu pada praktek kasih antara orang yang berbeda jenis kelamin. Kata ketiga, filia. Kata ini mengandung kasih sayang yang amat baik, merujuk pada praktek saling mengasihi dengan teman-teman, dengan orang terdekat, dengan semarga. Kata ini dipakai menunjuk kasih sayang yang hangat, yang mesra. Inilah kasih manusiawi berkadar tinggi. Kemudian kata agape. Kata ini dipakai menunjuk pada kerelaan kita berkorban. Tidak kenal akhir. Kebaikan hati yang tidak ada batasnya ini. Tak kenal menyerah. Inilah kasih Allah kepada manusia berdosa. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudara, meski jenis kasih keempat inilah, yakni agape, yang digunakan Yesus dalam ayat 43 ini, tetapi dalam
dalam praktik hidup sehari-hari kita, maka praktik kasih kepada semua orang dan khususnya kepada musuh itu tidak dibatasi hanya dalam wujud dan jenis agape saja. Enggak, kita bebas melaksanakan jenis kasih mana yang kita jalankan dalam mengasihi semua orang, dan terutama mengasihi orang jahat, mengasihi musuh. Dan tidak mungkin mengasihi musuh dengan cara yang sama. Bisa terlaksana dengan berbagai-bagai cara. Yang terpenting adalah kita sudah menerapkannya dari hati yang murni, dari hati yang bersih. Nah, harus diakui, perintah mengasihi musuh memang sangat-sangat sulit toh, bahkan hampir mustahil dilakukan. Namun, perintah Tuhan Yesus ini tidak boleh ditawar-tawar. Rasul Paulus pun menegaskan agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan kebaikan bagi semua orang. Rom 12 ayat 17. Nah, mari kita belajar mengasihi orang yang sudah merugikan, mencelakakan, menyakiti kita. Meskipun sepertinya tidak mungkin kasih seperti itu dilaksanakan, tetapi usahakanlah. Dan dengan mendoakan mereka. Nah, bagaimana bentuk kasihmu kepada mereka? Apa dalam wujud storge, eros, filia, dan agape? Tetaplah kamu terapkan seruan topik minggu ini, mengasihi musuh. Pengejaran ke-6, jadilah manusia sempurna seperti Bapa surgawi, ayat 48. Inilah pesan terakhir dari Yesus dalam khotbah ini. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau kita baca Imamat pasal 19 ayat 2, Tuhan juga menghendaki kita, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita kudus dan sempurna. Inilah panggilan bagi kita sebagai umat Tuhan. Tentu saja muncul pertanyaan, mungkinkah kita dapat menjadi kudus dan sempurna? Mungkinkah kita bisa sama seperti Allah Bapa? Jawabannya adalah sangat mungkin. Dan memang harus demikianlah hidup kita. Sebab Tuhan dari awal penciptaan saja pun sudah menempa kita serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Sehingga kita bisa hidup sama seperti Kristus. Sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 6. Inilah panggilan kita sebagai umat Tuhan bahwa kita adalah kudus dan sempurna. Ini mengingatkan dan menyadarkan kita sekarang. Di dalam Yesus, kita bukan lagi orang biasa. Kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Tetapi kita adalah kados, terpisah dari orang jahat. Kehadiran kita adalah memberi rasa, memberi makna, memberi terang bagi semua orang. Makanya kita tidak boleh lagi, Bapak Ibu, hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi kehadiran kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Terutama kepada orang-orang jahat dan musuh-musuh kita. Tunjukkan dan perlihatkanlah kasih itu melalui dirimu, sikapmu, karaktermu sehari-hari. Tetaplah mengasihi musuh, maka holongi musuh. Sebagaimana topik minggu, Seksagesima 23 Februari 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pada minggu Seksagesima 23 Februari 2025 dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48 ini, agar semakin banyak orang mau mengasihi musuh, maka holongi musuh. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti pada minggu Seksagesima 23 Februari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu saat ini, agar kami mampu menerapkan kasih yang benar-benar dari Tuhan itu kepada sesama kami, kepada musuh-musuh kami, supaya kami mampu membawa orang-orang jahat kembali kepada jalan Tuhan. Dan berkati hamba-Mu mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Amin.